Bismillahirrahmanirrahim. Ketika lagi zina, lagi bohong, lagi riba, lagi ghibah, lagi mencuri, berhenti. Kemudian yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Nah, dengan itu maka dia akan lepas dari dosa-dosa besar. Jadi di sini dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, ya. Wudu tidak bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Dosa besar harus dengan taubat nasuha dengan 3 syarat tadi. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Baru bisa bersih dosa-dosanya. Pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya adanya efek buruk dari dosa itu sendiri. Efek buruk dari dosa. Kan dosa itu bahasa kita mungkin pelanggaran ya. Semua pelanggaran akan sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Beda sekali antara seorang pegawai di perusahaan, dia menjaga sekali sikap dia, perbuatan dia, dan dia tidak mau melanggar apapun yang berhubungan dengan peraturan perusahaan yang dilarang untuk dilanggar, misalnya, akan beda sekali prestasi dia di perusahaan dengan orang yang ugal-ugalan. Udah gak apa-apa lah, yang gak dilihat sama atasan lah, atau gak apa-apa mungkin sekali 2 kali melanggar, yang penting kan mayoritasnya tidak, itu akan beda. Apalagi kalau orang yang sama sekali tidak peduli selalu melanggar, maka itu sangat dekat dan rentan sekali dengan hukuman. Ya, jadi jangan pernah dianggap remeh. Walaupun dia dosa kecil, kalau dia akumulasi bisa menjadi dosa besar. Nabi SAW menggambarkan tentang masalah itu dalam sebuah hadis beliau. Perumpamaan dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum, satu kafilah lagi jalan, kemudian mereka istirahat di sebuah tempat. Lalu pimpinan kafilah itu berkata, coba kumpulkan untuk aku ranting-ranting. Maka setiap anggota kafilah mengumpulkan ranting-ranting. Ranting kecil saja. Tetapi karena semua ngumpul, diakumulasi, maka akan bisa mendatangkan api yang besar. Nah, seperti itulah perumpamaan dosa kecil yang selalu diakumulasikan dan dianggap remeh. Seakan-akan tidak akan ada efeknya. Nah, ini keliru ya. Oleh karena itu jangan dibuka pintu itu. Ya, jangan dibuka pintu itu. Sebenarnya kita tidak butuh energi khusus untuk meninggalkan dosa. Cukup sibukkan diri dengan amal soleh, dosa akan ditinggalkan. Yang jadi masalah, kadang-kadang kita ini malas berbuat ibadah, amal soleh itu. Sehingga pintu dosa terbuka. Kapan pintu dosa terbuka? Kalau banyak waktu lowong. Ya. Kita lagi tidak sibuk dengan aktivitas, maka pintu dosa terbuka. Makanya kebanyakan orang buat dosa di malam hari. Karena malam itu lebih santai, orang sudah saatnya istirahat. Nah, biasa begitu. Tapi kalau kita sibuk dari zikir ke doa, ke baca Quran, majelis ilmu, terus dari ibadah, maka dengan sendirinya kita akan selamat dari dosa-dosa itu tentunya. Kemudian pelajaran yang terakhir, bahwasanya setiap anggota tubuh memang punya pelanggaran-pelanggaran sendiri. Dan di sini yang dimaksud bisa dibersihkan dosa-dosanya kalau dosa itu berhubungan dengan haknya Allah. Kayak misalnya di sini, kalau dia basuh wajahnya jatuh dosa dari matanya. Nah, mata yang dia gunakan untuk melakukan pelanggaran hukum Allah, misalnya pelanggaran misalnya yang dilarang oleh Allah, kayak dia nonton yang tidak benar, itu memang melanggar hukumnya Allah, ya peraturan Allah. Tetapi kalau dia gunakan mata ini justru untuk menyakiti manusia, maka tidak bisa gugur dengan wudhu. Karena ada haknya orang. Seperti misalnya sengaja dia pelototin orang, nyakitin orang misalnya dengan matanya. Itu nggak masuk dalam ini. Begitu juga dengan tangan. Tangan di sini maksudnya adalah gugurnya dosa di tangan yang dijama oleh tangan adalah berhubungan dengan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah menjama sesuatu yang haram, menyentuh lawan jenisnya misalnya, itu kan haram, tapi itu melanggar hukum Allah. Tapi kalau dia mencuri, dia ngambil benda orang, maka ini tidak masuk dalam hadis ini. Gak bisa mencuri itu gugur dengan wudu misalnya, gitu kan? Nah, begitu juga dengan di sini dikatakan dilangkahi oleh kaki. Kalau dia melangkah kaki menuju ke tempat perzinahan, itu berarti melanggar hukumnya Allah. Allah bisa maafkan, bisa saja, ya. Zinanya dia tobat, langkah-langkah kakinya bisa dengan wudu tadi. Tapi kalau dia melangkah kaki untuk membunuh orang, untuk menyakiti orang, manusia dia, ini beda ini langkah kakinya, kan gitu. Jadi kita harus bedakan karena dosa itu dibagi dua.
Ada dosa berhubungan dengan haknya Allah, pelanggaran yang merupakan melanggar hukumnya Allah. Ada dosa yang berhubungan dengan hak makhluk. Makanya Nabi SAW mengatakan di hari kiamat nanti, buku amal yang berisikan dosa-dosa yang merupakan haknya Allah, itu bisa saja Allah maafkan. Masih sangat terbuka karena Allah itu ghafur, afu, maha pengampun, maha suka memaafkan gitu ya. Kata Nabi SAW, kecuali satu sijil itu kayak satu bagian dari buku dia, laporan dosanya, Allah tidak akan ikut campur. Sampai pemilik haknya memaafkan, itu adalah berhubungan dengan makhluk. Kayak orang pernah ghibah, fitnah, mukul, mencuri, membunuh, apalah segala macam. Nah itu berhubungan dengan makhluk. Oleh karena itu sering kami ingatkan ya, jangan pernah punya musuh ya. Orang musuh kita terserah, tapi kita jangan masuk ke ranah orang lain. Mencari tahu tentang kekurangan orang lain, masuk ke ranah dia ya, menggibah, memfitnah, menyakiti, itu nggak perlu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau orang lain lakukan pada kita nggak ada masalah, kita bisa panen pahala dari dia. Tapi kalau kita melakukan pada orang lain ini jangan, ya. Apalagi kalau itu menjadi program hidup tiap hari, ya. Selalu kalau buka handphone, baca grup atau dia kirim ke grup, yang pertama pasti informasi gosip misalnya. Nah ini kan jadi masalah, lalu tersebar. Ingat ada sebuah hadis yang sangat tegas ya. Hati-hati dengan itu. Apalagi kalau kita sebarkan informasi dusta. Ya. Nabi SAW waktu sedang Isra dan Mi'raj diperlihatkan seseorang yang sedang disiksa. Jadi siksanya itu menyakitkan sekali. Dari matanya itu disobek sampai ke tengkuknya. Hidungnya disobek sampai ke tengkuknya. Mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Sampai ke batang leher belakang. Lalu Nabi SAW tanya, siapa orang ini? Tanya kepada Jibril. Jibril AS mengatakan orang ini adalah seseorang yang keluar dari rumahnya menyebarkan informasi bohong, ya, hoax, nggak ada kebenarannya, kemudian tersebar ke seluruh pelosok muka bumi. Sudah susah dia kontrol gitu kan, karena dia sudah sebarin. Perkataan itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum diucapkan maka fikirkan dulu, mendatangkan maslahat secara agama atau tidak. Kalau datangkan mudarat bahkan jangan diucapkan. Karena perkataan itu selama kita belum lemparkan masih milik kita. Kita masih bisa berhentikan, kita masih bisa telan lah ya. Tapi kalau sudah diucapkan ini jadi bola liar. Apalagi kita main sebarin informasi tentang seseorang kita belum tahu kevalitannya. Sedangkan benar saja tidak boleh kita sebarin. Apalagi kalau tidak benar gitu ya. Jadi jangan begitu dapat informasi di grup langsung mengasakan itu seperti sebuah emas, dapat emas lalu disebarluaskan, apalagi berhubungan dengan masalah gosip orang gitu ya. Salah rumah tangganya orang di hari-hari sekarang banyak sekali kalangan artis, kalangan tokoh masyarakat disebarkan aibnya atau kekurangannya di media, lalu kita ikut-ikutan ya. Itu terjadi pada saat juga ada pilpres, ada pilkada, ini pilkada waktu dekat, nggak usah masuk-masuk ke ranah itu. Bapak Ibu mau milih seseorang, milih saja yang disukai, nggak usah cari-cari aibnya orang gitu ya, belum tentu benar. Ini jadi masalah nanti buat kita tentunya. Jadi harus hati-hati. Karena dosa-dosa ini tidak bisa dimaafkan dengan wudu dan amal saleh, tidak bisa. Taubat nasuha pun belum cukup sampai dia minta keridhaan pemilik hak itu. Baik, hadis selanjutnya hadis nomor 6 dalam bab kita. Ini 1036 dari awal belajar berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah faqala, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Qala antum ashabi. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Qalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. Terjemahannya bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi pekuburan. Lalu beliau mengucapkan doa. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai kaum mukminin penghuni penguburan ini. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Aku ingin melihat saudara-saudara kita.
Maka para sahabat bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang masih belum datang. Mereka maksudnya belum lahir di masa beliau atau belum bertemu dengan beliau. Maka mereka bertanya, bagaimana anda mengenali orang-orang yang belum datang dari umatmu wahai Rasulullah? Maksudnya nanti di hari kiamat. Maka beliau SAW bersabda, beritahukanlah kepadaku seandainya ada seseorang yang memiliki seekor kuda yang putih wajah dan keempat kakinya, yang ada di tengah-tengah kawanan kuda yang hitam pekat. Bukankah dia mengenali kudanya? Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya mereka akan datang dalam keadaan wajah, tangan dan kaki putih bersinar karena wudhu, dan aku akan mendahului mereka tiba di telaga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini menjelaskan kepada kita pelajaran yang pertama, adanya anjuran untuk menziarahi kubur, ya, laki-laki atau perempuan ziarah kubur. Ya, enggak, ziarah kubur laki-laki perempuan boleh ziarah, ya. Yang tidak boleh itu dan khilaf ulama, perempuan ngantar jenazah, ya. Kalau ziarah kubur nggak ada masalah, ya. Yang penting ziarah kuburnya tidak berlebihan, ya, gitu. Karena sabda Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyarati kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Di Mekah dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah karena itu akan mengingatkan kalian akhirat, gitu ya. Dan ziarah kuburnya tidak usah dibayangkan Bapak Ibu sekalian harus berdiri di depan kuburannya. Ya, misalnya datang ke dalam lahan kuburan lalu berdiri harus cari kuburannya, tidak. Nabi SAW biasa datang ke pintu gerbangnya Baqi, ya, di depan. Atau misalnya Bapak Ibu lagi lewat saja, naik mobil misalnya, ya, kemudian mampir dengan mobil di depan pagar lalu ngucapin salam, lalu pergi, itu sudah ziarah kubur namanya. Itu ziarah kubur. Dan manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya sudah Nabi sebutkan dalam hadis tadi, tudzakkir al-akhirah, mengingatkan masalah akhirat. Karena gundukan tanah dan batu nisan itu, di dalamnya ada manusia yang seperti kita. Mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala macam, tapi sudah meninggal dunia. Dan kita juga akan sama keadaannya nanti, akan menuju ke sana. Akan menuju kepada kematian juga, ya. Jadi kita harus faham baik-baik masalah itu, kita ambil pelajaran. Juga tentunya kita mengambil pelajaran lain, yaitu tentang masalah segera beramal, ya, supaya jangan terus dengan angan-angan, kelalaian. Karena tidak boleh menunda-nunda amal soleh. Nanti saja besok saya baru sholat duha, nanti aja minggu depan saya baru ikut pengajian, nanti saja baru saya tambah hafalan saya, nanti saja saya baru sedekah. Ini nggak boleh dalam Islam. Kalau dalam bahasan ulama di dalam bab kitab kabair, dosa-dosa besar, ini masuk dalam kategori dosa besar. Kalau Bapak Ibu nanti malam bisa hadir di Blok M, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ikuti online, ya. Nanti insya Allah maghrib isya sebentar kita akan masuk ke bahasan dosa-dosa besar, masalah menunda-nunda amal kewajiban, ya, amal soleh, menunda sholat, menunda pembayaran zakat, menunda puasa Ramadan, menunda haji padahal mampu, gitu kan, menunda pernikahan bagi yang khawatir terjerumus dalam perzinahan, ya, menunda banyak kebaikan-kebaikan itu tidak boleh, amal-amal soleh, apalagi kalau sudah hukumnya wajib, ya. Itu termasuk, jadi tidak boleh. Nah itu orang kalau lihat kuburan, orang punya kesadaran kalau dia harus segera, gitu ya, dia harus segera. Kemudian yang ketiga juga menjalankan sunnah Nabi SAW, itu faedah ziarah kubur. Dapat pahala, selain mengingatkan diri kita juga kita dapat pahala. Apalagi kalau kita sempurnakan dengan membaca doa ini, ya. Ini ada doanya di sini. Tentu doa kedatangan kuburan cukup banyak, ya. Tapi diantaranya adalah hadits ini yang berbunyi, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Tentu ada banyak lafaz, ada lafaz yang lain, Assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni kuburan, ya. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan pada kalian masa kematian, gadan muajjalun, sampai waktu yang sudah tentukan masa kebangkitan hari kiamat. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian, ya.
Ada juga lafaz yang lain, Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk penghuni negeri, orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan buat kami dan buat kalian. Nah, itu cukup banyak pilihannya ya. Mungkin kita sedang tidak membahas tentang lafaz-lafaz itu, tapi kalau Bapak Ibu lagi ziarah kubur, sunnahnya baca itu. Yang paling pendek yang ini. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, itu yang paling pendek ya. Dan kita bisa menambah dengan doa. Misalnya kita doakan, ya Allah maafkan, ya Allah ampuni misalnya mereka. Dalam bahasa Indonesia pun boleh. Tadi Bapak jalan, gitu kan, intinya kita ziarah kubur. Nah, termasuk ziarah kuburan Nabi SAW di Madinah. Misalnya kalau kita lagi kebetulan di Madinah, walaupun tidak harus setiap hari ya. Tidak harus setiap hari dan tidak ada penentuan waktu khusus untuk ziarah kubur. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, adanya anjuran untuk menziarahi kubur dan juga ada adab-adabnya tadi, termasuk membaca doanya. Kemudian yang kedua, adanya penyebutan tentang umat Muhammad SAW yang tidak ketemu dengan Nabi dengan istilah ikhwan atau saudara. Yang hidup semasa dengan Nabi dinamakan ashab, sahabat Nabi ya. Jadi definisi sahabat itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi secara langsung. Melihat Nabi dengan mata kepala atau bertemu Nabi secara langsung. Kalau dia buta misalnya seperti Abdullah bin Maktum, sahabat Nabi buta, tapi dia hidup berinteraksi dengan Nabi ya. Siapapun yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi secara langsung, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan iman itu baru definisi sahabat. Jadi ada orang yang hidup Bapak Ibu sekalian di masa Nabi tapi nggak ketemu sama Nabi. Seperti kasus Uwais Al-Qarni ya. Beliau tinggal di Yaman, beliau hidup di masa Nabi, beriman di masa Nabi, tapi beliau tidak sempat masuk Islam. Ada juga kalau salah Abu Muslim Khulani, seorang tabi'in yang masyhur, itu hidup di masa Nabi tapi tidak sempat ketemu dengan Nabi. Itu kan diistilahkan dengan tabi'in besar gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak hidup dan tidak bertemu dengan Nabi diistilahkan oleh Nabi dengan ikhwan, berarti saudara. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Nabi anggap kita saudaranya walaupun kita tidak sempat ketemu. Kemudian ini juga bisa dipakai istilah, kata sebagian ulama, untuk semua muslim. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang-orang beriman adalah saudara. Ya, jadi kita bisa menganggap semua muslim itu adalah saudara kita. Pelajaran yang ketiga, adanya kedudukan para sahabat. Kalau tadi selain sahabat, karena para sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, bukan kami saudara Anda? Kata Nabi, bukan, kalian sahabatku. Nah, sahabat ini punya kedudukan sangat tinggi ya, sangat tinggi. Mereka ini manusia-manusia mulia. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Allah melihat hati hamba-hambanya yang paling suci dan bersih adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diangkatlah dia menjadi sebagai penutup Nabi dan Rasul. Lalu Allah melihat hati-hati yang paling bersih setelah Nabi Muhammad adalah hati-hati para sahabatnya. Maka dipilihlah mereka menjadi pendamping-pendampingnya, penolong-penolongnya, ya, sahabat-sahabatnya. Karena kita kalau hidup di masa itu, Bapak Ibu sekalian, belum tentu kita jadi penolong Nabi. Ya? Ini sering saya sampaikan di pengajian. Bayangkan kalau kita hidup di fase Mekah dulu, bangunan masih biasa dari tanah liat, tidak ada lampu, ya, belum ada media kayak sekarang. Ada orang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku nabi. Dan orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Kira-kira kita jadi Abu Bakar atau Abu Jahal deh? Kan gitu. Karena nggak mudah beriman di masa itu, kan itu. Kalau sekarang Quran sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada, dan macam bahasa lah. Ulama-ulama dai sudah banyak yang menyampaikan pengajian. Kita gampang sekali beriman di masa sekarang. Kalau masa itu baru berapa ayat turun Al-Quran, itu nggak gampang orang beriman gitu ya. Makanya menjadi sahabat itu nggak mudah. Ya. Memang harus orang-orang luar biasa. Apalagi di masa itu ya. Intinya begitu. Orang tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Tiba-tiba ini adalah, bukan tiba-tiba memang. Dia memang sebelum bukan nabi terus jadi nabi. Ya, terus kemudian yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Itu nggak mudah itu ya. Itu kedudukan para sahabat. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah
Nabi SAW memberikan gambaran mengenal kita nanti di hari kiamat justru dari bekas air wudhu kita. Dan Nabi berikan perumpamaan tadi di sini, bagaimana kalau seseorang itu memiliki kuda, di wajah dan keempat kakinya kuda itu berbulu putih. Bukankah dia bisa membedakan di tengah-tengah kawanan kuda yang hitam, gitu kan? Pasti punya ciri khas kalau kuda itu ada bulu di dahinya putih dan di empat kakinya juga putih. Maka begitulah Nabi SAW mengatakan orang-orang yang beriman pada beliau akan datang dari tempat wudhunya keluar cahaya yang terang benderang. Baik, 3 hadis yang terakhir dalam bab wudhu kita tutup dengan ini. Hadis nomor 1037 dari awal belajar dan ini urutan 7 dalam bab kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Artinya, kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang karenanya Allah akan menghapus dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat-derajat. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, menyempurnakan wudhu di saat-saat yang tidak disukai. Banyak melangkah menuju ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Yang demikian itu ada awal tahun 2000-an. Itu rumah di sini, masjid di sebelahnya, cuma dipotong dengan jalan saja, ukuran mungkin 2 mobil. Itu menuju ke masjid itu bisa 50 langkah. Saya sengaja hitung gitu ya. Itu pergi 50, pulang 50 langkah. Padahal masjid cuma depan rumah. Itu berapa banyak dicatatkan 50 pahala, dihapuskan 50 dosa, diangkat 50 derajat ya. Jadi coba bapak-bapak hidupkan ini ke masjid. Ibu-ibu motivasi suaminya, motivasi anak-anaknya ya untuk ke masjid. Dan perempuan pun boleh sesekali ke masjid. Ada tambahan di sebelahnya. Itu tadi riwayat Imam Muslim ya, masih berlanjut. Dan riwayat Tirmidzi di halaman 686-nya ya. Ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa bersuci. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya perintah menyempurnakan wudhu, tidak tergesa-gesa, titik minimalnya harus kena ya, pelan-pelan dinikmati prosesnya dan jangan mubazir airnya.